Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmanto dari PT Totolink Indonesia. Di kesempatan hari ini, saya akan coba memulai unboxing dan juga memberikan sedikit review dari produk Totolink yang terbaru. Kebetulan, unitnya udah sama saya. Ini contoh penampakannya. Oke. Oke. Seperti apa sih newcomers dari produk terbaru Totolink ini? Kita langsung saja unboxing packagingnya ya. Setelah kita open box, di sini kita lihat ada beberapa perangkat. Salah satunya adalah device rotor Totolink tipe terbaru yaitu A3002RU versi 2. Selanjutnya ada aksesoris tambahan seperti power adaptor. Ditambah lagi ada buku manual dan juga kartu garansi. Terakhir di sini ada kabel jaringan atau kabelan. Oke, kita lihat pada device routernya. Di sini jujur saya lihat sih bentuknya menarik ya. Jadi biasanya router Totolink itu warnanya putih dan bentuknya itu kotak biasa, tapi pada tipe router A3002RU versi 2 ini selain warnanya berubah menjadi hitam, desainnya saya lihat lebih kokoh. Kemudian ada lekukan-lekukan pada bagian atas router, sehingga kalau saya lihat sih ini lebih aerodinamis dibandingkan dengan bentuk-bentuk router Totolink sebelumnya yang cuma kotak aja atau mungkin bulat aja. Untuk tipe yang satu ini benar-benar lebih ada kemajuan desain. Oke, dari device-nya kita lihat ada 4 antena yang bisa kita manageable, bisa diarahkan pointernya ke depan, ke samping ataupun ke atas. Begitu juga yang antena belakang, sama bisa diarahkan ke beberapa arah. Kita lihat pada bagian router di sini ada terlihat beberapa port. Port yang orange ini biasanya digunakan untuk port LAN, sedangkan yang kuning ini biasanya digunakan untuk port WAN atau sebagai sumber internet. Di sini ada power switch untuk on off atau mematikan atau hidupkan power pada router. Juga di sini ada kita lihat USB device port. Nah, sebenarnya kita penasaran apa sih kelebihan atau keunggulan yang ada pada router A3002RU versi 2 ini. Kita langsung aja kita cek pada bagian kemasan packagingnya. Pada bagian packaging kita bisa lihat di sini ada beberapa fitur atau keunggulan yang terdisplay. Salah satu contohnya adalah fitur MIMO, full GB, domain access, 1GB, dan yang lainnya. Saya akan coba jelaskan satu persatu dari beberapa fitur yang ada di router Totolink versi terbaru ini. Salah satu contohnya tadi ada saya lihat fitur MIMO, di mana kita ketahui setiap router yang sudah memiliki fitur MIMO ini biasanya mampu melakukan proses transaksi data ke beberapa klien secara bersamaan. Artinya router ini sudah mampu melakukan proses transaksi data secara multitasking. Di sini sebagai ilustrasi saya coba akan perlihatkan pada bagian belakang packaging kemasan. Router Totolink tipe A3002 versi terbaru bisa melayani proses transaksi data ke beberapa klien secara bersamaan. Di sini ada line biru ya sebagai indikasi bahwa proses transaksi data berlangsung pada saat itu. Sedangkan di sebelahnya ada satu buah lagi router yang belum memiliki fitur atau teknologi MIMO. Dia hanya mampu melakukan proses transaksi data ke satu klien saja. Sedangkan untuk klien berikutnya itu menunggu antrian atau secara bisa dilakukan secara bergiliran atau estafet. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada fitur full GB. Apa sih full GB di sini? Router Totolink tipe A3002RU versi 2 ini semua portnya dari port LAN sampai dengan port WAN ini sudah full gigabit kecepatannya, artinya udah 1000 Mbps. Kita lihat di sini ada fitur domain access. Apa sih fitur domain access? Nah, biasanya teman-teman untuk mengkonfigurasikan router itu perlu memasukkan IP address ataupun alamat tertentu di dalam address browsernya, misalkan 192.168 seterusnya dan seterusnya.
Sedangkan untuk throttling itu udah tak diperlukan lagi. Kita punya shortcutnya, yaitu cukup mengetikkan e-throttling.net pada bagian web address, maka secara otomatis akan muncul web browser atau menu konfigurasi throttling. Selanjutnya di sini ada fitur Phone UI. Nah, fitur Phone UI ini maksudnya adalah kalau kita mau mengkonfigurasikan router ini sebagai mungkin sebagai AP router, sebagai extender ataupun lainnya, itu tidak perlu menggunakan PC ataupun notebook lagi. Kita cukup menggunakan smartphone sudah bisa mengkonfigurasikan device ini sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya di sini kita lihat ada fitur beamforming, di mana kita ketahui setiap router wireless yang sudah memiliki fitur ini, jangkauan signalnya itu lebih jauh, coverage signalnya itu lebih merata, dan juga kecepatan akses datanya itu lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, saya coba perlihatkan pada gambar berikut ini. Di sini ada salah satu contoh wireless yang sudah memiliki fitur beamforming. Dia coverage signalnya itu lebih merata, jangkauan signalnya lebih jauh, sedangkan di sebelahnya ada router wireless yang juga memiliki fitur beamforming. Dia coverage signalnya kurang begitu merata dan jangkauan signalnya juga kurang begitu jauh. Selanjutnya kita lihat di sini ada fitur maksimum 64 user. Maksudnya adalah router Totalink A3002RU versi terbaru ini sudah mampu melayani klien sebanyak 64 klien dalam melakukan proses transaksi data secara bersama. Selanjutnya kita bisa lihat lagi di sini ada fitur IPv6. Biasanya user menggunakan fitur ini untuk mengkonfigurasikan ke ISP tertentu dengan menggunakan konfigurasi PPWA, atau juga biasanya user menggunakan fitur ini untuk mengkoneksikan ke koneksi VPN tertentu. Selanjutnya di sini yang terakhir kita lihat ada fitur multi SSID. Maksudnya ialah dalam satu perangkat wireless ini sudah mampu memancarkan atau mentransmisikan beberapa nama signal Wi-Fi yang berbeda dengan fungsi yang berbeda-beda juga. Jadi saya lihat ini sangat praktis sekali ya. Kita nggak perlu lagi membeli banyak perangkat wireless router untuk memancarkan banyak signal. Cukup dengan satu perangkat saja kita sudah bisa memancarkan banyak signal Wi-Fi dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, selain daripada beberapa fitur yang tertera pada kemasan router Totalink ini, Totalink A3002RU versi 2 ini juga memiliki banyak fungsi lainnya yang mungkin hanya akan kita ketahui setelah masuk ke dalam menu konfigurasi. Sebagai contoh, di sini ada port USB device. Nah, port USB device ini berfungsi hanya untuk sebagai data share ataupun juga multimedia share dan tidak bisa difungsikan sebagai printer share. Fungsi lainnya adalah QoS management, web filtering, access control, dan lain-lain. Menurut saya, router wireless Totalink A3002RU versi 2 ini sangat recommended banget untuk dimiliki oleh teman-teman semuanya untuk melengkapi kegiatan shopping internet dan juga share data baik di rumah ataupun di kantor. Ya, demikian video unboxing kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.